Salam sejahtera, perkenalkan kami dari kelompok 9 dari mata kuliah Sistem Basis Data akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami dari Sistem Informasi Manajemen Administrasi Keanggotaan dan Kegiatan PPTSB Cabang Tapanuli Utara berbasis web. Dengan saya sendiri ada Galderi Luntasoid dengan NIM 27 dengan tim anggota anggota saya sebagai berikut. Baik, dari sistem ini terdapat 28 tabel serta dummy data yang sudah kami persiapkan. Masing-masing ada 15 dummy data untuk setiap tabel, serta eh, ada atribut yang kami ganti tipe datanya, yaitu is deleted, yang kami ubah dari tiny integer menjadi small integer karena tools MySQL tidak mendukung. Ada juga beberapa dummy data yang tidak 15 persis seperti golongan darah yang hanya memiliki 4 dummy data. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian Advanced Query SQL yang telah kami buat sebagai bagian dari pengelolaan data pada sistem kami. Yang pertama ada join expression, di mana ada 4 join, yaitu inner join, left join, right join, dengan full outer join. Yang pertama itu inner join digunakan untuk menampilkan data anggota lengkap dengan pendidikan dan pekerjaannya. Sebagai berikut, ada 3 kolom yang ditampilkan, yaitu nama, pendidikan, dan pekerjaan. Lalu yang kedua ada left join. Left join saya gunakan untuk menampilkan seluruh anggota termasuk yang belum memiliki dokumen. Jika anggota belum punya dokumen, maka kolom jenis dokumen akan bernilai nol seperti berikut. Right join di sini akan menampilkan eh, ngambil semua entry dokumen dari jenis dokumen anggota dan jenis dokumen dan mencoba menghubungkannya dengan anggota dengan prioritas data dari tabel yang paling kanan. Lalu ada full outer join. Full outer join digunakan agar semua data dari tabel anggota dan registrasi anggota tetap muncul meskipun tidak saling terhubung. Lalu yang kedua ada subquery. Subquery di sini menggunakan beberapa klausa yaitu where atau from dan juga ada select. Yang pertama where itu untuk menampilkan anggota dengan ID pendidikan di atas rata-rata. Lalu yang kedua ada subquery menggunakan klausa from untuk menghitung jumlah jenis berita per penulis menggunakan deriv table sebelum digabungkan ke tabel user. Lalu yang ketiga ada select. Contohnya untuk menampilkan nama anggota beserta total jenis dokumen yang dimiliki. Lalu ada set operation, yaitu menggunakan union all, intersect, dan juga except. Yang pertama union di sini saya gunakan untuk menggabungkan daftar nama anggota laki-laki dan perempuan tanpa duplikat. Berikut adalah contoh outputnya yang menggunakan tanpa duplikat. Lalu ada union all, hampir sama, tapi menampilkan semua data termasuk yang berulang. Yang menggunakan, walaupun ada duplikasinya, tetap akan ditampilkan menggunakan union all. Lalu yang ketiga ada intersect. Digunakan untuk mencari data yang sama dari dua tabel, misalnya nama yang sama antar anggota dan juga user. Namun karena datanya tidak identik, hasilnya kosong. Artinya tidak ada data yang namanya yang benar-benar sama. Lalu yang terakhir ada except digunakan untuk mencari anggota yang belum memiliki dokumen seperti di tabel dokumen anggota. Hasilnya menampilkan nama-nama anggota yang belum terdaftar dokumennya. Berikut adalah contoh nama-namanya. Lalu yang bagian C membuat Advanced Query SQL dengan menggunakan penerapan teknik pengurutan dan agregasi. Yang pertama ada sorting. Nah, di sorting ini contohnya mengurutkan anggota berdasarkan nama depan dari A sampai Z. Lalu yang kedua ada mengurutkan berita berdasarkan jumlah views terbanyak. Bisa kita lihat di sini. Lalu mengurutkan anggota berdasarkan tanggal lahir dari paling tua ke yang termuda. Berikut adalah contoh outputnya. Untuk fungsi agregasi saya menggunakan count. Berikut adalah contohnya, di mana count ini untuk menghitung total anggota. Jadi ada 15 anggota yang terdata di sini. Lalu yang kedua ada average untuk menghitung rata-rata views berita. Lalu yang ketiga ada menggunakan min dan juga max untuk mencari anggota tertua dan termuda. Lalu yang terakhir ada sum untuk menjumlahkan total views berita beserta menghitung total anggota laki-laki dan perempuan menggunakan klausa case. Berikut adalah contoh query-querynya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Cantik Nurul Mendasati Nababan dengan NIM 18. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, bagian 3D dan juga bagian E. Yang pertama, bagian 3D, yaitu query yang menerapkan built-in function atau skill function. Poin yang pertama ya, untuk string function. String function ini berfungsi untuk memanipulasi dan mengolah data dalam memanipulasi teks di dalam kolom. Kami menggunakan upper, right, dan juga concae. Contoh penerapannya ada 3 query seperti berikut. Yang kedua yaitu numeric function. Numeric function ini digunakan atau berfungsi untuk menghitung data
dan mengolah angka dalam query SQL. Di sini kalian menggunakan ABS, round, dan juga mode. Untuk implementasinya sebagai berikut, ada 3 query. Yang ketiga itu ada date and time function, di mana berfungsi untuk mengambil atau memanipulasi data tanggal dan waktu. Oke, di sini contohnya implementasinya yaitu bisa menghitung umur setiap anggota tanggal lahir dan menampilkan berita yang dipublikasikan pada bulan saat ini. Yang keempat itu aggregate function. Aggregate function ini berfungsi atau berguna untuk menghasilkan satu nilai akhir dari keseluruhan data yang biasanya di group by kan. Contohnya itu untuk implementasinya ada 5 contoh query, di mana di 5 ini tidak menggunakan group by, namun dapat menghasilkan satu nilai akhir dari sumpulan data. Yang terakhir itu ialah conversational and conditional, di mana conversational conditional ini digunakan untuk mengubah tipe data atau memberikan logika dalam query. Contohnya sebagai berikut. Yang bagian E yaitu view dalam 3 query untuk simple view, complex view, dan materialized view. Yang pertama untuk simple view. Simple view ini ialah view yang dibuat dari satu tabel saja dan biasanya hanya menampilkan sebagian kolom atau menyederhanakan tampilan data. Untuk implementasinya ada 3 query, di mana menampilkan anggota yang aktif, menampilkan daftar berita yang dipublikasikan yang sudah, dan yang terakhir itu menampilkan daftar pekerjaan yang masih aktif. Yang kedua itu complex view. Complex view ini kebalikan dari si simple, yaitu gabungan dari beberapa tabel yang biasa menggunakan join. Contohnya seperti ini. Contoh implementasinya ada ini yang 2 query. Dan yang terakhir itu ialah materialized view, di mana materialized view ini view yang menyimpan hasil query secara fisik di dalam database. Jadi data yang di dalam database itu harus perlu diperbarui atau di-refresh supaya hasilnya itu, datanya itu sesuai dengan tabel aslinya. Untuk implementasinya ada 2 query seperti berikut. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Sekarang saya menjelaskan bagian F, yaitu membuat query dengan menerapkan control flow function yang meliputi 2 query untuk penggunaan if else, 2 query untuk case, 2 query untuk collapse, 2 query untuk nullify, dan 2 query untuk greatest dan less. Yang pertama 2 query untuk penggunaan if else. Di sini akan membuat 2 query. Yang pertama query untuk mengecek jumlah anggota aktif dengan output ada 15 orang anggota aktif. Lalu yang kedua mengecek berita populer berdasarkan jumlah views dengan output ada total 9 berita. Yang kedua membuat 2 query menggunakan case. Yang pertama menentukan kategori nomor kota. Yang kedua query menentukan status berita berdasarkan jumlah views. Lalu yang ketiga adalah membuat 2 query menggunakan collage. Yang pertama ada query jika foto anggota kosong maka tampilkan default PNG. Lalu query kedua jika keterangan berita null tampilkan teks pengganti. Yang keempat membuat 2 query menggunakan null if. Yang pertama membuat query untuk menghindari pembagian dengan 0:1 rasio. Saat query run, apa yang diterima adalah sebagai berikut. Jumlah berita dengan rasio view di atas 0, artinya view dari berita tersebut lebih dari 0. Yang kedua, query untuk menampilkan 0 jika pendidikan dan pendidikan sama. Lalu yang kelima atau yang terakhir, 2 query untuk greatest dan less. Yang pertama, query menampilkan views terbesar di antara views 200 dan 500. Saat query di run, maka didapatkan output sebagai berikut. Lalu query kedua menampilkan nilai views terkecil di antara views 100 dan 250. Bagian 3G yaitu 3 is define function dan 5 store prosedur menerapkan parameter in, out, else, dan loop. Yang pertama itu adalah 3 user define function, yang mana function query ini membuat fungsi untuk mendapatkan nama lengkap anggota, yaitu menggunakan query create or replace function get nama lengkap dengan parameter input p nama depan pacar, p akhir depan pacar, p akhir nama pacar. Berikut adalah outputnya. Selanjutnya function hitung usia anggota. Query ini membuat fungsi untuk menghitung usia anggota berdasarkan tanggal lahir. Nah, berikutlah query-nya create or replace function hitung usia anggota p tanggal lahir. Berikut outputnya.
Selanjutnya adalah 3 function cek status keaktifan. Query ini membuat fungsi untuk mengecek status keaktifan anggota. Query create or replace function cek status keaktifan P is dot small. Berikut outputnya. Ini file untuk betul-betul dulu dengan 4142 Di sini saya akan menjelaskan bagian 3A, yaitu untuk membuat 5 kursor yang terwajib terdapat wajib 5 kursor dengan parameter dan kursor scroll. Pada kursor pertama ini adalah simple kursor atau kursor sederhana yang akan digunakan untuk mengambil dan menampilkan data satu persatu. Dan nanti outputnya akan seperti ini. Jadi nanti yang akan menampilkan daftar data yang sudah ada. Selanjutnya adalah kursor yang kedua, yaitu dengan kursor kedua ini adalah kursor dengan parameter yang artinya kursor ini bisa menerima input dan bisa dipanggil berulang kali dengan nilai yang berbeda. Jadi outputnya akan seperti ini. Jadi dia akan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya adalah kursor ketiga. Kursor ini adalah kursor scroll kursor yang memiliki kemampuan untuk bergerak ke segala arah dalam dataset, tidak hanya maju tapi juga mundur. Jadi outputnya akan seperti ini. Dia akan menampilkan data-data terakhir dan data-data yang sebelumnya dengan mundur 2 data dari akhir sebelumnya sudah ditampilkan. Lalu selanjutnya ada kursor 4, yaitu kursor dengan parameter yang dimana kursor ini kompleksitasnya lebih tinggi karena ada agregasi dan kalkulasi datanya. Jadi outputnya akan seperti ini. Selanjutnya ada kursor yang kelima, yaitu kursor dengan operasi update, yang dimana tidak hanya membaca data, tapi juga bisa melakukan perubahan data di dalamnya. Jadi hasilnya akan seperti ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Faridu dengan NIM 214. Ini saya akan menjelaskan bagian 3i, yaitu membuat trigger. Pertama, yaitu before trigger. Trigger ini bertujuan untuk otomatisasi pembaruan timestamp. Fungsi ini mengakses variabel new yang mewakili data baris baru yang akan disimpan. Perubahan pada new akan ikut tersimpan ke database. Setiap kali data anggota diubah, kolom update add akan otomatis diperbarui ke waktu sekarang sebelum data tersimpan. Lalu yang kedua adalah after trigger. Trigger ini bertujuan untuk menjalankan aksi susulan setelah data berhasil masuk. Fungsi ini mengambil new ID dari user yang baru saja dibuat, kemudian melakukan insert ke tabel lain untuk memberikan role default pada file tersebut. Setiap kali ada user baru yang mendaftar, sistem otomatis memberikan hak akses default ke tabel relasi user has role. Lalu yang ketiga adalah instead of trigger. Trigger ini bertujuan untuk menangani insert pada sebuah view. Biasanya view bersifat read only, tapi trigger ini membuatnya bisa menerima input data. Menggabungkan tabel registrasi anggota dan jenis registrasi, agar user bisa melihat nama jenis registrasi bukan hanya ID-nya. Memungkinkan aplikasi melakukan insert data ke view seolah-olah itu tabel biasa. Padahal di belakang layar, trigger menerjemahkan data tersebut dan memasukkannya ke tabel asli yang ternormalisasi. Lalu yang keempat adalah row level trigger. Trigger ini bertujuan untuk mencatat log perubahan spesifik per baris, melakukan insert ke tabel audit logs dengan deskripsi detail perubahan statusnya, mencatat histori perubahan status berita secara mendetail ke dalam tabel audit. Lalu yang selanjutnya ialah statement level trigger.
Trigger ini bertujuan untuk log aktivitas secara umum, bukan per baris. Efficiency memberitahu administrator bahwa telah terjadi aktivitas update pada tabel pejabat tanpa membanjiri tabel log dengan beban baris jika yang dilakukan adalah update massal. Lalu yang selanjutnya adalah trigger dengan klausa when. Trigger ini adalah trigger kondisional yang hanya aktif jika syarat tertentu dipenuhi, yang mana terdapat sebuah fungsi soft delete yang hanya dijalankan ketika user benar-benar melakukan aksi penghapusan, bukan pada update biasa seperti yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya itu 3J, konsep DCL Data Control Language pada database proyek. Yang pertama untuk membawa akun pengguna database. Pada query ini, yang dimana untuk membawa akun pengguna baru. Berikut query-nya. Selanjutnya, memberikan hak akses. Admin akses penuh ke semua tabel sequence. Memberikan hak akses untuk ke user. Agar query ini grant insert on registrasi anggota atau admin PPTSB untuk hak insert spesifik. Berikut query-nya dan juga output-nya. Selanjutnya lah admin hak khusus insert pada tabel registrasi anggota. Menggunakan butir wujud tabel registrasi anggota, yaitu pertama insert into registrasi anggota yang terdiri dari ID registrasi, ID lokasi, ID subdis, ID status registrasi, ID jenis registrasi dan selanjutnya. Berikut output-nya. Selanjutnya admin hak khusus update pada tabel anggota. Menggunakan butir wujud tabel anggota, yaitu update anggota nama depan, admin update add, current timestamp. Berikut output-nya. Selanjutnya admin hak lengkap pada tabel fitur dan role. Menggunakan butir uji tabel fitur, yaitu reset role, select current user, set role admin PPTSB, insert into features, ID features, dan feature name. Berikut outputnya. Selanjutnya butir uji tabel roles. Menggunakan update roles, set nama, update admin role. Berikut query dan outputnya. Selanjutnya yaitu admin hak kelola pada tabel relasi user role dan role permission. Berikut query dan butir uji tabel user has role. Yang pertama itu butir ujinya adalah insert select from user has role, itu terdiri dari output user ID dan role ID. Selanjutnya terdiri dari update, yaitu update user has role set role ID 1 yang terdiri dari output user ID dan role ID. Selanjutnya viewer hanya boleh membaca read only. Berikut query-nya dan juga butir ujinya itu merupakan select from registrasi anggota. Berikut outputnya. Selanjutnya butir uji tabel anggota menggunakan select from anggota. Berikut outputnya. Selanjutnya butir uji tabel features menggunakan select from features, yaitu berikut outputnya. Selanjutnya menggunakan butir uji tabel roles menggunakan select from roles dan dapat menggunakan add roles set role viewer edit ketika ingin mengedit tabel tersebut. Berikut butir uji tabel permission menggunakan query select from permission. Berikut outputnya terdiri dari ID fitur, nama, description, create add, update add. Yang ketiga adalah remove privilege, menghapus hak akses. Viewer hapus hak insert, update, delete agar benar-benar hanya bisa membaca. Berikut query-nya dan butir ujinya. Butir ujinya menggunakan reset role, select current user, set role viewer PPTSB, insert into anggota, terdiri dari ID anggota, nama depan, nama belakang, create add, update add, delete. Berikut outputnya. Selanjutnya admin cabut seluruh hak pada tabel bank organisasi menggunakan report or replace on bank organisasi from admin PPTSB. Berikut butir uji yang digunakan itu reset role, select current user, set role admin PPTSB. Sekarang saya menjelaskan bagian K, yaitu backup dan restore. Di sini saya membuat dua backup. Yang pertama logical backup dan yang kedua adalah scheduling backup. Pada logical backup, pertama kami membuka CMD lalu menuliskan sebuah komen yang tertera sebagai berikut. Lalu kami meranyasat query run, maka otomatis di file path yang sudah diinisialisasi pada komen tersebut akan muncul file SQL seperti ini. Yang kedua scheduling backup. Yang pertama kami membuat sebuah script di Notepad lalu kami menyimpannya sebagai file dengan ekstensi .bat. Lalu kami membuka text scheduler lalu mengedit sesuai keperluan kami. Contohnya seperti ini, kami membuat schedule-nya pada pukul 8.25 malam. Lalu pada pukul 8.25 malam, sistem akan otomatis mengupdate backup dari SQL tersebut. Yang ketiga adalah restore database. Sama seperti logical backup, buka CMD lalu kami menuliskan komen seperti berikut dan otomatis file backup dari query SQL yang kami buat dalam proyek ini sudah di-generate di sini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.